Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih karena rahmat-Mu dengan iman yang menyelamatkan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih karena kami sudah ditebus dan diselamatkan. Saat ini kami hadir bersama dalam pertemuan jemaat untuk mengeksersis iman kami, iman yang menyelamatkan itu. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu, dan firman Tuhan ini agar kami boleh mengerti sehingga kami boleh juga mengajarkannya kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ucapkan salam Gereja Perjanjian Baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara mengenai providensia Allah. Apa itu providensia Allah? Saya kutip pertama dari The Belgic Convention, pernyataan iman Belgia. Berkata seperti ini, providensia itu artinya kami percaya bahwa Allah yang baik setelah menciptakan segala sesuatu tidak membiarkan ciptaan itu kepada sebuah kebetulan atau keberuntungan, tetapi memimpin dan memerintah ciptaannya menurut kehendaknya yang kudus, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi begitu rupa di dunia ini tanpa aturan Allah yang tepat. Ini dari The Belgic Convention. Ada 3 pengakuan iman utama, saya perlu jelaskan menurut pengakuan iman Reform, yang menjadi pengakuan iman utama. Yang pertama adalah The Belgic Convention. Yang kedua adalah pengakuan iman dari Sinode Dort. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan iman dari Heidelberg, gitu ya. Jadi 3 pengakuan iman ini. Nah, kemudian saudara, saya akan tambah lagi satu informasi kepada kita, apa yang dimaksud dengan providensia Allah itu. Saya kutipkan dari pengakuan iman Westminster. Dikatakan seperti ini, providensia Allah itu adalah pekerjaan Allah yang di dalam kekudusan Allah, kebijaksanaan Allah, dan kuasa pemeliharaan Allah, serta pemerintahan Allah terhadap semua ciptaannya, untuk menata ciptaannya dan semua tindakan ciptaannya kepada kemuliaannya. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang providensia Allah, dari 2 konsep ini, saya beritahu kepada saudara, maka kita mengerti bahwa tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang berjalan apa adanya atau kebetulan tanpa dikontrol atau dikendalikan Allah. Ulang lagi, saya mau katakan. Jadi providensia Allah itu artinya tidak ada sesuatu apapun di bumi ini atau di tempat kekekalan bisa berjalan dengan sendirinya tanpa dikontrol atau dikendalikan Allah. Providensia itu bicara hal yang dahsyat sekali, peristiwa-peristiwa yang besar, atau hal-hal yang kecil sekali yang luput dari perhatian kita. Artinya begini, tidak ada apapun
yang terjadi di dunia ini atau di dalam hidupmu yang berjalan atau terjadi karena kebetulan atau karena kecelakaan. Semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, di dalam hidup kita, semua itu terjadi untuk kemuliaan Allah semata-mata, untuk kemuliaan hikmat Allah, untuk kemuliaan kuasa Allah, untuk kemuliaan keadilan Allah, untuk kemuliaan kebaikan Allah, dan kemuliaan kasih karunia Allah. Saya beritahu kepada saudara, bahkan saudara ya, saya beritahu, setiap busa di sabun cuci yang engkau lihat, setiap busa yang meletus di sabun cuci, atau setiap busa yang meletus di minuman soft drink yang engkau minum, setiap partikel debu yang tidak bisa engkau lihat di sudut kamar tidurmu, setiap salju yang turun di musim winter di negara yang mengalami musim dingin, semua terjadi atas penentuan Allah. Ada amin? Amin. Hal kecil maupun hal besar, semua terjadi atas penentuan Allah. Kita uji di dalam Alkitab, Matius 10, ayat 29 dan ayat 30. Coba lihat di situ. Matius 10, ayat 29 dan 30. Firman Tuhan berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30 mencengangkan engkau. Dan rambut, dan kamu, maksud saya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bagi yang masih ada rambut, yang dulu ada rambut tentu. Ya kalau sudah dicukur ya nggak bisa dihitung lagi. Ya akar-akarnya masih bisa dihitung. Maksud saya begitu. Bu, jangan lihat-lihat Pak Ulpa itu. Jangan, saudara. Maksud ini kan memang firman Tuhan yang bilang, bukan Wanda Dumais yang bilang, saudara. Dan kamu. Coba kalau Pak Ulpa baca. Dan Ulpa, rambut kepalamu terhitung semuanya. Oh, sudah tidak ada Tuhan, bagaimana mau hitung? Ya dulu pada waktu ada, begitu maksudnya ya. Kan firman Tuhan bisa kita baca sendiri dengan nama kita. Puji Tuhan, saudara. Jadi providensia Allah itu bukan hanya terjadi di setiap peristiwa yang besar. Bukan hanya terjadi dalam sejarah yang besar, tapi dalam hal yang kecil, yang tidak bisa engkau lihat dan tidak bisa engkau sadari. Kita melihat providensia Allah terjadi ketika perang yang besar meluluhlantakkan sejarah dunia ini, menghabiskan orang di dunia ini. Itu adalah providensia Allah. Kita melihat providensia Allah ketika gempa bumi terjadi. Kita melihat providensia Allah ketika banjir terjadi di Indonesia. Itu adalah providensia Allah. Misalnya, kita melihat providensia Allah ketika virus COVID-19 ini terjadi. Dan atas providensia Allah, ada beberapa saudara-saudara kita yang juga terkena COVID tersebut. Betul? Itu adalah providensia Allah. Tangan Allah ada di balik setiap peristiwa yang ada. Amin, saudara. Amin. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa dikontrol oleh Allah. Alkitab katakan tadi, burung pipit yang kecil tidak akan jatuh apabila Allah tidak menghendakinya. Kan ada lagunya, burung pipit yang kecil
dikasihi Tuhan. Coba lihat. Jadi sekarang engkau tahu dirimu. Burung pipit saja dikontrol oleh Allah. Apalagi hidupmu yang ajaib. Amin, saudara. Bahkan rambut di kepalamu. Tuhan tahu berapa jumlahnya. Ini istilah rambut di kepala adalah istilah sinedoce. Menyebut sebagian tapi memaksudkan seluruhnya. Kan rambut di dalam diri kita bukan hanya ada di kepala, ada di tempat-tempat lain juga. Allah tahu jumlahnya. Amin, saudara. Amin. Iya, jadi Alkitab cuma bilang yang di kepala. Ada rambut-rambut yang lain juga ya, saudara nanti periksa habis ini. Ada di mana-mana lagi ada rambut di dalam tubuhmu. Begitu Allah tahu, Ibu Christine ketawa ini, saya jadi ketawa nih. Allah tahu semuanya itu, saudara, jumlahnya berapa banyak Allah tahu. Jadi sistem sinedoce. Nah, saudara yang dikasih, Allah juga tahu ada berapa banyak uang di dompetmu hari ini. Allah juga tahu ada berapa banyak uang yang engkau simpan di bank. Jangan mengeluh-mengeluh. Kalau pendeta Wanda bilang, berilah yang baik. Kan ada lagunya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Begitu, saudara. Jadi kita juga diajar jadi pemberi yang baik. Saya juga berkali-kali bilang, ini gara-gara dengar khotbah persepuluhan, kalau kita menghakimi orang nggak beri persepuluhan, kita nomor 1. Tapi diajar untuk memberi, kita ini nomor yang paling terbelakang. Tidak boleh begitu, saudara. Jadi Tuhan tahu kalau engkau menyimpan uang, tapi engkau pelit-pelit, Allah tahu nanti Allah akan ambil uangmu itu. Ini contoh, saudara ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Allah mengetahui, mengatur hal-hal yang paling kecil dalam sejarah hidup kita. Bahkan sejarah hidup kita terjalin begitu rapi, bagaikan tali yang terjalin satu sama lain, membentuk rantai yang kuat, yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Bila engkau memutuskan satu rantai itu, maka seluruh hidup dalam sejarah kita itu akan runtuh. Sejarah itu tidak akan bisa terjadi seperti itu. Nah, hari ini saya mau berbicara hal itu dari kehidupan Yusuf. Saudara, Kejadian 50 ayat 20. Kita periksa di sini ada kata-kata Yusuf yang sangat menginspirasi dan menyemangati hidup kita. Kejadian 50 ayat 20. Silakan periksa. Kejadian 50 ayat 20. Nanti Pastor Erna akan membacakan ayat ini. Silakan. Kejadian 50 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Kejadian 50 ayat 20 ini? Providensia Allah sanggup membalikkan sejarah kelam di dalam hidup kita. Orang bisa merencanakan yang jahat terhadap hidupmu, tapi Allah bisa membalikkan untuk apa? Untuk kemuliaan Allah semata-mata. Amin, saudara. Yang kedua, orang bisa menjahati hidup kita, tetapi providensia Allah sanggup mengubah hidup kita, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Contoh hidup Yusuf membuktikannya. Yang ketiga, providensia Allah itu tujuannya selalu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu dalam hidupmu yang kita sebut dengan providensia, Allah mengontrol, Allah melakukan sesuatu, Allah mengatur jalannya sejarah hidupmu, bukan untuk engkau, bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Allah. Nah, kita akan periksa hal menarik ini. Yusuf berkata seperti ini. Kejadian 45 ayat 8. Pastor Erna akan bacakan. Silakan. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun
dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Yusuf melihat hidupnya seperti itu. Apa kata-kata Yusuf? Yang menyuruh Yusuf ke Mesir adalah Allah. Tapi saya mau beritahu. Allah memakai serangkaian peristiwa di dalam hidup Yusuf untuk menggenapkan tujuan Allah bagi hidup Yusuf. Allah membuat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Allah membuat Raja Mesir, Firaun, bahkan tunduk di bawah kuasa Yusuf. Allah membuat rakyat Mesir tunduk di bawah kuasa Yusuf. Ingat baik-baik kata-kata saya di awal. Bahwa Allah mengetahui, Allah mengatur hal-hal yang paling kecil di dalam sejarah hidup kita. Dengar hal ini dan catat baik-baik. Ingat ini. Yang kedua, bahwa sejarah hidup kita telah terjalin begitu rapi bagaikan tali yang terjalin satu sama lain, membentuk rantai yang kuat yang tidak bisa terputus satu sama lain. Bila kita memutus salah satu rantai tersebut, maka seluruh sejarah hidup kita akan runtuh semuanya, hancur berkeping-keping. Bagaimana kita melihat providensia Allah di dalam hidup Yusuf? Nah, kita akan melakukan rekonstruksi. Allah menempatkan peristiwa demi peristiwa di dalam hidup orang yang bernama Yusuf, sehingga semuanya terjadi untuk kemuliaan Allah. Nah, peristiwa ini akan kita mulai, peristiwa kecil yang jalin-menjalin ini akan kita mulai dari Kejadian 37. Nanti Anda baca di rumah Kejadian pasal 37, saya menjelaskan peristiwa ini bagaimana peristiwa ini jalin-menjalin, kemudian menjadi rantai yang kuat, yang tidak bisa terputus satu sama lain, membentuk sejarah hidup manusia yang bernama Yusuf. Yang pertama, saudara, Allah menyebabkan Yakub, ayah Yusuf, untuk menyuruh Yusuf menemui saudara-saudaranya saat menggembalakan domba mereka di Sikem. Pertanyaannya bagi kita, kenapa Yakub harus menyuruh Yusuf? Kalau Yakub tidak menyuruh Yusuf, mungkin saudara-saudara Yusuf tidak melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Kan bisa saja Yakub menyuruh pegawai yang lain. Kamu pergi melihat anak-anak saya yang sedang mengembalakan domba di Sikem. Yusuf ini anak yang dikasihi oleh Yakub. Karena pada waktu itu Yusuf adalah anak yang terakhir. Waktu itu Yakub baru mempunyai 11 anak laki-laki. Sebagai anak terakhir, Yusuf sangat disayangi oleh Yakub. Kenapa Yakub harus menyuruh Yusuf? Padahal ke-10 kakak daripada Yusuf ini sangat benci kepada Yusuf. Saya buktikan. Dalam Kejadian 37 ayat 4, firman Tuhan berkata, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi keluarga ini sudah terjadi clash. Karena ayahnya ini kelihatannya pilih kasih. Yusuf lebih disayangi. Jadi ini memicu kemarahan dari saudara-saudaranya yang lain. Jadi di dalam rumah tangga di situ, kita lihat rumah tangga Yakub, sudah terjadi permusuhan yang panas sebenarnya. Kejadian 37 ayat 8. Lihat. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Ini waktu Yusuf cerita mimpinya. Saudaranya makin benci kepada dia. Alkitab bilang, jadi makin bencilah mereka kepadanya. Karena mimpinya.
Dan karena perkataannya itu. Saya tunjukkan lagi buktinya. Kejadian 37 ayat 11. Bukti lain. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi mereka sudah marah, sudah benci, sudah iri kepada Yusuf. Kok Yakub menyuruh Yusuf pergi menemui saudara-saudaranya? Kalau saja sejarah ini bisa dibalik, kalau Yakub tidak menyuruh Yusuf, maka Yusuf tidak akan pernah dijual sebagai budak di Mesir. Bisa lihat tangan Allah di dalam peristiwa ini? Bisa lihat? Tapi siapa yang menyebabkan? Allah memakai Yakub untuk menyuruh Yusuf pergi bertemu dengan kakak-kakaknya di Sikem. Allah ada di balik peristiwa itu. Allah sedang merancangkan sesuatu. Tapi saudara, ada yang aneh lagi. Ternyata setelah Yusuf sampai di Sikem, kakak-kakaknya itu tidak ada di Sikem. Kalau engkau baca Kejadian 37. Mereka ada di Dotan. Sudah pindah ke Dotan. Loh, kok kenapa mereka pindah ke Dotan? Bukannya di Sikem itu banyak tempat-tempat yang baik untuk mengembalakan domba. Lihat, ada tangan siapa lagi yang bekerja di sana? Ada tangan Allah yang bekerja di sana. Karena apa, saudara? Ada hal lain yang akan kita periksa. Jadi saat itu Yusuf, ketika dia pergi ke Sikem, sudah tidak ada orang di Sikem. Dia tanya, apakah Anda melihat saudara-saudara saya? Oh, mereka bilang mereka pergi ke Dotan. Jadi Yusuf akhirnya mencari saudara-saudaranya di Dotan. Alkitab katakan, saudara, Kejadian 37 ayat 18. Ketika Yusuf dilihat saudara-saudaranya di Dotan, sebelum dekat pada mereka, mereka telah bermufakat untuk membunuh Yusuf. Lihat. Saya bilang ini celaka 12. Kenapa dari awal ayahnya menyuruh Yusuf? Tangan Allah ada di situ. Padahal saudara-saudaranya sudah marah sekali. Bukan hanya marah, iri, dan benci. Tapi mereka ingin membunuh Yusuf. Jadi sudah panas sekali emosi mereka. Jadi pada saat Yusuf tiba di Dotan, dia belum ngomong apa-apa, langsung disergap oleh mereka. Dan mereka ingin membunuh dia. Tapi, ada tapi, saudara, lihat. Tangan Allah belum selesai bekerja. Peristiwa masih berlanjut. Kalau nonton film seri, Anda harus nonton sampai habis. Supaya Anda tahu akhirnya seperti apa. Begitu ya. Jadi kalau nonton sepotong-sepotong, engkau tidak tahu ceritanya berhenti di mana. Kejadian 37 ayat 21 dan 22 berkata bahwa Ruben tidak setuju mereka membunuh Yusuf. Rubenlah orang yang mengusulkan supaya Yusuf jangan dibunuh, tapi lebih baik dilemparkan ke dalam sumur tua. Allah bekerja melalui Ruben. Nanti saudara lihat bagaimana cerita ini terjadi. Allah menyebabkan Yusuf terlepas dari pembunuhan itu. Tangan siapa yang Allah pakai? Tangan Ruben. Kemudian peristiwanya masih berlanjut lagi, saudara. Saya cerita lagi ini peristiwa ini. Jadi mereka sudah taruh Yusuf di sumur tua. Mereka duduk makan. Ketika mereka selesai makan, mereka lihat di jalan,
orang Ismail lewat. Kafilah Ismail lewat, sedang mau membawa dagangan mereka. Mau kemana kafilah Ismail itu? Mau ke Mesir, saudara. Jadi Dotan itu dipakai oleh Allah supaya orang kafilah dari Ismail lewat di situ. Karena Allah mau membawa Yusuf ke Mesir melalui kafilah-kafilah Ismail. Jadi kita bertanya, kenapa bukan Sikem? Karena Dotan yang dipilih Allah untuk mempertemukan Yusuf dengan kafilah Ismail. Nah, kita bisa bertanya, kenapa orang Ismail lewat di situ? Ya kan? Kita bisa bertanya, loh kok mereka bisa lewat di situ? Kita bisa bertanya hal yang tadi, kenapa saudara-saudara Yusuf ada di Dotan bukan di Sikem? Nah, tadi saya bilang Allah yang membuat mereka pergi ke Dotan supaya bisa bertemu dengan kafilah Ismail. Karena orang-orang Ismail ini akan berdagang ke Mesir. Kita bisa bertanya lagi, kenapa mereka berdagang ke Mesir? Kenapa tidak berdagang ke tempat lain? Karena memang tujuan Allah ingin membawa Yusuf ke Mesir. Tapi membawanya bukan melewati dengan kereta api atau pesawat yang besar, yang nyaman, yang pakai AC. Tetapi Yusuf dibawa ke Mesir menjadi budak di sana. Tapi itu adalah rencana Allah. Bisa lihat providensia Allah ini? Anda mungkin tidak mengira peristiwa-peristiwa tertentu terjadi dalam hidupmu. Tapi Allah memakai serangkaian peristiwa itu, menjalin peristiwa itu dengan rapi sekali supaya tujuan kemuliaan Allah terjadi. Ternyata orang-orang Ismail ini membeli budak. Alkitab memang tidak cerita apakah Yusuf, masa Yusuf diangkat sebagai budak dia diam-diam aja? Dia pasti melawan. Tapi Alkitab tidak menceritakan hal yang lain. Alkitab menceritakan akhirnya kafilah itu membawa Yusuf ke Mesir sebagai budak. Anda tahu, saudara, setelah Yusuf diangkut oleh kafilah Mesir, Ruben datang mau melepaskan Yusuf. Makanya baca Kejadian 37. Tapi Ruben terlambat. Ruben berpikir masih ada di dalam sumur itu. Tapi Ruben terlambat. Jam Allah tidak pernah terlalu cepat. Jam Allah tidak pernah terlambat. Jam Allah selalu tepat. Allah itu tidak pakai karet-karetan, saudara. Emangnya Allah itu BIC Sydney dan BICN? Tidak, saudara. Jamnya selalu tepat, saudara. Kalau dimulai, saudara, jamnya 9 kebaktiannya. Allah mulai jam 9. Tidak peduli yang belum datang ataupun yang terlambat kemudian. Ini tidak, saya tidak menyindir, saudara. Jam Allah selalu tepat. Ruben datang, terlambat Ruben. Siapa yang membuat Ruben terlambat? Allah membuat Ruben terlambat. Karena Allah ingin Yusuf dijual oleh orang-orang Midian itu ke Mesir. Dijual kepada siapa? Dijual kepada siapa? Kepada Potifar, saudara. Pengawal raja. Kepala pengawal raja. Tapi saya juga bingung. Kenapa Potifar ini harus ada istrinya yang namanya Ibu Potifar yang goda-goda Yusuf, saudara. Kenapa, saudara? Ini ditentukan oleh Allah. Begitu. Oh, Pak Wanda, memang saya digoda-goda banyak istri Potifar. Oh, ternyata itu ditentukan Allah ya, Pak Wanda. Nanti ada yang suami-suami dengar khotbah saya.
Nanti kamu lihat aja sebentar, ada Bu Potifar goda-goda saya, itu berarti Allah yang suruh. Saudara, ini beda begitu ya. Jangan engkau katakan itu Potifar, nyonya Potifar datang karena disuruh Allah. Tidak, Yusuf ini ada tujuannya, saudara. Ya, kalau kita baca di sini, ternyata ada ibu Potifar ini menyebabkan Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan pejabat tinggi raja yang juga masuk penjara. Lagi kita tanya, kenapa mereka ada di penjara yang sama? Allah yang membuat semua itu. Coba lihat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jalinannya sama nggak? Seperti sebuah rekonstruksi yang makin lama kronologisnya makin masuk akal. Allah dalam providensianya menentukan semua itu. Dua orang ini bermimpi. Yusuf mengartikan mimpi mereka. Juru minuman dibebaskan, juru roti dihukum mati. Saudara, tapi ini juru minuman ini, dia lupa sama Yusuf. Anda tahu Allah tidak pernah lupa terhadap providensianya. Kalau Allah sudah membuat sejarahnya, tidak ada satu orang pun bisa menggagalkan sejarah itu. Juru minuman itu lupa sama sekali. Padahal Yusuf bilang, tolong ya, kamu ingat saya nanti kalau kamu sudah dibebaskan. Juru minuman itu, tenang saja. Aku ingat kamu ya. Manusia kan selalu begitu kan. Ya, selalu gampang janji, tapi juga gampang lupa. Begitu kan. Karena memang lidah tak bertulang. Hanya lidah ayam yang bertulang. Begitu kan. Bob Tutupoli nyanyi. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata, 1000 janji, janji-janji, semuanya hanya di mulut saja. Betul nggak? Ya. Pastor Wanda, pokoknya saya setia mau ikut di ITS. Datang-datang terus. Cuma mulutnya yang datang, orangnya ketinggalan nyangkut di pohon mana. Begitu. Ya, namanya juga janji. Janji tidak bisa ditepati, saudara. Ini juru minuman. Ini seperti ini, saudara. Tapi saya mau beritahu, manusia bisa membuat janji palsu kepadamu. Tetapi providensia Allah tidak pernah gagal. Mari katakan pada sebelah kiri dan kanan. Providensia Allah tidak pernah gagal. 1, 2, 3. Providensia Allah tidak pernah gagal. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, tidak pernah gagal. Kenapa? Pada akhirnya Firaun bermimpi. Dan ini mau tidak mau membuat juru minuman mengingat Yusuf. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan mimpi kepada Firaun? Allah yang memberikan mimpi. Mimpinya tidak bisa diartikan siapapun. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi itu. Kalau Allah membuat sejarah dalam hidupmu, hanya engkau yang bisa menyelesaikan sejarah itu. Amin, saudara. Tidak ada orang lain yang lebih baik yang bisa melakukan providensia Allah. Kalau Allah menentukan engkau untuk melakukan itu. Jadi engkau jangan berkata tidak. Tetapi engkau berkata, ini aku Tuhan. Utuslah Peter suku Sepa. Tidak, salah, bukan itu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Begitu. Harus katakan dengan mantap gitu. Jadi kita tidak boleh berkata tidak kepada apa yang Allah katakan kepadamu. Berani mau katakan itu? Berani, saudara? Coba katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Coba, saya mau dengar. Buka mikrofonnya. Saya mau dengar. Berani nggak mau ngomong itu? Coba. Coba buka mikrofonnya. Sama-sama kita mau katakan. Coba buka semuanya. Sama-sama katakan. Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. 1, 2, 3.
Ini aku Tuhan, putuslah aku Tuhan. Oh, masih ada yang nggak buka mikrofonnya, cuma ya yang penting mulutnya buka begitu. Saya nggak tahu benar nggak ini ngomongnya ini. Saudara, ya saudara lihat, Allah memberikan mimpi kepada Firaun yang hanya bisa diartikan oleh Yusuf. Mimpi itu diberikan oleh Allah. Saudara tahu, untuk sampai di jalan itu tidak mudah. Harus dijual dulu, menjadi budak, dan melakukan serangkaian peristiwa-peristiwa tidak enak, difitnah, masuk penjara. Ternyata penjara itu adalah sekolah Yusuf. Keluar dari penjara, Yusuf lulus sebagai seorang politikus. Begitu. Ini bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang politikusnya muncul dulu. Nanti di dalam penjara baru dia disekolahkan. Kalau Yusuf sekolah dulu dalam penjara baru keluar jadi politikus. Kalau sekarang terbalik begitu ya, jadi politikus dulu baru belajar di dalam penjara. Kan sejarah sudah membuktikan hal itu. Makanya Anda baca di berita terjadi seperti itu kan. Jadi politikus masuk dalam penjara begitu. Ya ini saya hanya mencoba merekonstruksi sebuah sejarah. Tapi saudara, kita tidak bisa putuskan salah satu peristiwa itu. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau bisa melihat providensia Allah dalam hidupmu? Bisa nggak? Sekarang sudah bisa lihat? Saya sudah tunjukkan. Jadi istrimu atau suamimu itu adalah providensia Allah bagimu sekarang. Coba Bu Reimer, lihat Pak Reimer. Bukan kebetulan. Ya, kebetulan saya lihat ada Pak Reimer dan Bu Reimer. Kalau ada Pak Ulfa dengan Bu Linda ya saya akan tunjuk. Cuma nggak ada nih. Bu Linda adanya di Facebook. Ini susah saya mau Facebook Live. Begitu Pak Agus juga susah. Jarang kelihatan soalnya ini Bu Agus gitu. Jadi kalau ada, saya mau kasih tahu. Jadi semua peristiwanya terjadi. Allah membuat hal itu terjadi supaya bertemu satu sama lain. Betul nggak Pak Agus ya? Urusan ketemunya di mana itu urusan Allah yang membawa, providensia Allah. Macam-macam pertemuannya. Asal jangan ketemu di saat Hansip menggerebek. Nah, itu lain ceritanya. Itu providensia Allahnya lain begitu ya. Ini contoh saudara. Tapi Allah melakukan. Saya mau bilang banyak sekali peristiwa sampai hari ini belum berhenti. Apakah engkau bisa melihat hal itu dalam hidupmu? Sejarah apapun yang terjadi, ada tangan Allah di situ. Amin, saudara. Amin. Apa yang ada dalam hidupmu sekarang itu adalah providensia Allah. Bersyukurlah untuk hal itu. Dan kalau engkau ada di tempat ini, providensia Allah. Saya sudah bilang. Saya lihat, oh ada Bu Miracle, dia ada buka kamera. Providensia Allah. Selalu saya bilang, itu terjadi ya. Saya lihat, oh ada Ibu Teresia, kameranya mati. Ya itu providensia Allah, kameranya dimatikan. Itu jadi providensia Allah terjadi atas semua maksud Allah di hidup kita. Begitu. Apa yang ada saat engkau ada saat ini di BIC, Tuhan yang menggerakkan engkau, membawa engkau ada di tempat ini. Karena Allah punya tujuan dan rencananya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Elma. Silakan. Haleluya.